Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syano Rosna Nugraha Pratiwisagara dengan NIM 01120122. Sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel, sel, dan tingkat subsel. Biasanya dibagi menjadi mekanik dan kimia dalam kebanyakan vertebrata. Pencernaan adalah suatu proses banyak tingkat dalam sebuah sistem pencernaan setelah ingesti dari bahan mentah yang biasanya melibatkan beberapa tipe manipulasi mekanik. Proses yang terjadi dalam organ pencernaan. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua adalah kerongkongan. Makanan dan minuman yang telah ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan yang panjangnya sekitar 25 cm berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter yang berfungsi untuk memastikan makanan dan minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga ada lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berubah pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat yakni hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya dan atau beracun. Yang kelima yakni pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protase untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Kandungan empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kantung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang ketujuh yakni usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum atau usus terakhir. Ketiga bagian usus halus memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang terakhir yakni usus besar. Setelah didorong menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu pemberhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, akan
Anda akan merasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu 30-40 jam. Kemudian enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan. Yang pertama ada enzim amilase. Terletak di mulut dan usus halus, namun khusus di mulut nama amilase diganti menjadi enzim ptyalin. Berfungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Yang kedua enzim pepsinogen. Perlu diaktifkan dahulu oleh HCl, setelah aktif namanya berubah menjadi pepsin. Terdapat di lambung dan berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin terletak di lambung bayi, berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kasein. Yang keempat yakni enzim lipase, terletak di usus halus dan berasal dari pankreas, berfungsi mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin terletak di usus halus dan berasal dari pankreas, berfungsi mengubah peptida menjadi asam amino. Yang terakhir adalah enzim disakaras, terletak di usus halus dan berasal dari dinding usus halus, berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Salah satu penyakit gangguan enzim yakni gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung ataupun lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan oleh asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir mukus yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Selain itu, dinding lambung juga dapat menghasilkan lendir yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Obat-obat yang dapat digunakan untuk mengobati gastritis contohnya adalah amilum hidroksida. Amilum hidroksida adalah obat golongan antasida yang bekerja untuk mengatasi gejala akibat produksi asam lambung yang berlebihan. Obat ini dapat ditemukan sebagai obat tunggal atau dalam bentuk kombinasi dengan magnesium hidroksida. Cara kerja amilum hidroksida adalah dengan menetralisis asam lambung serta melindungi dinding lambung dari iritasi akibat asam lambung. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengurangi kadar fosfat dalam tubuh dengan mengikat fosfat yang berasal dari makanan. Amilum hidroksida tersedia dalam bentuk tablet, kunyah, sirup, tablet, dan kaplet. Obat lainnya yang dapat digunakan untuk mengatasi gastritis yakni obat antibiotik. Obat ini diresepkan pada penderita gastritis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Helicobacter pylori, dan contoh obat-obatnya yakni amoxicillin, clarithromycin, tetrasilin, dan metronidazole. Adapun obat antihistamin 2 dan obat penghambat pompa proton. Namun selain dengan obat-obatan yang saya sebutkan tadi, gastritis juga dapat dihindari dengan makan makanan sehat, tidur teratur, dan berolahraga agar tubuh tetap fit dan kuat sehingga metabolisme di dalam tubuh dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.